Bapa yang baik, kami bersyukur di awal bulan September ini oleh karena kemurahan Tuhan atas perkenanan-Mu kami kembali boleh beribadah di gereja secara onsite, bahkan secara live streaming juga bisa dinikmati oleh jemaat Tuhan yang karena kondisi membuat mereka tidak bisa hadir di gereja. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami, untuk tenaga-tenaga kesehatan yang berada di garis depan dalam penanganan COVID-19. Kami bersyukur oleh campur tangan Tuhan sehingga melalui pemerintah kami kembali mengizinkan kami kembali boleh beribadah di gedung, di tempat di mana kami biasa beribadah di gereja secara onsite. Berkati para pemimpin kami, berkati jemaat Tuhan yang berada di rumah, keluarga kami yang tidak bisa hadir. Tuhan juga berkati keluarga kami, rekan-rekan kami, teman-teman kami, saudara seiman kami yang juga hari ini sedang berada di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, di luar negeri. Anugerah-Mu juga berlimpah atas mereka sekalian. Puji syukur kalau mereka juga bisa hadir bersama-sama secara live streaming. Berbicaralah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Sudah lama kita nggak ibadah, pada pagi hari ini kita beribadah. Saya grogi juga nih, udah lama nggak ibadah di gereja. Ya. Hari ini kita akan juga menyaksikan pentahbisan Panitia Natal 2021. Salam untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, salam. Ibu Rosani ada di rumah. Puji Tuhan, Ibu Rosani ada di rumah ya. Haleluya. Iya. Para penatua yang hadir, nanti tolong hadir di ruangan. Kita akan doakan Panitia Natal 2021 bersama-sama. Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang keempat. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tetapi nas kita di dalam ayat yang keempat. Kita langsung saja baca ayat yang keempat ya, agar tercapai apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini dengan waktu yang ada. Ya kan, ada perjamuan kudus, ada pentahbisan, dan setelah itu ada ibadah yang kedua. Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang keempat, yang sudah dapat katakan amin. Yang di rumah amin. Amin ya. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat, 3, 2, 1. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca mulai dari ayat pertama, judulnya saja kita baca ya. Kalau judul Pengkhotbah 9 ini, judulnya merangkum apa yang tertuang di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tapi pagi harinya sampai ayat yang ke-10 ya. Ditulis semua nasib semua orang sama. Jadi kalau kita baca pasal ini rasanya ya sangat ironi karena kita ngomong semua ya orang nasibnya sama. Mau kaya mau miskin sama semua. Dan yang terutama baik orang benar maupun tidak benar, baik orang saleh maupun orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, baik orang percaya maupun yang tidak percaya, baik yang Kristen maupun tidak Kristen, semuanya sama. Jadi artinya, loh kalau begitu bagaimana dong? Kalau semua sama, ya memang itu kenyataannya. Ya. Orang benar bisa sakit? Bisa. Orang benar bisa kena COVID? Bisa. Orang yang banyak berdoa, ya terlibat dalam pelayanan, banyak memberi, bisa kena corona? Bisa. Ya. Orang yang sudah cinta Tuhan sungguh-sungguh, bantu pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh, bisa bangkrut? Bisa. Ini kenyataannya. Bisa.
Tapi yang membedakan adalah dalam ayat 1 dikatakan begini. Ya. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Waduh, diperhatikan, diperiksa ya, diselidiki, disurvei mungkin begitu ya. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian. Nah, baik kasih dan kebencian. Jadi artinya ada kasih, ada kebencian, ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sehat. Pokoknya semua itu sama ya. Ada di tangan, apa dikatakan? Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapi. Kuncinya hanya kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Orang benar, orang berhikmat itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Kita sama-sama menghadapi awan gelap. Sama-sama menghadapi mendung yang gelap. Orang yang tidak di dalam Tuhan hanya melihat mendung yang gelap, hanya bisa melihat awan yang gelap, hanya bisa melihat pergumulan yang gelap, hanya bisa melihat persoalan yang gelap sampai di situ. Tapi orang benar sama-sama lihat awan yang gelap, sama-sama lihat mendung yang gelap, sama-sama menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, sama-sama menghadapi sakit penyakit, sama-sama pernah menghadapi yang namanya kekurangan. Tapi ada bedanya, kita melihat di balik awan ada tangan Tuhan yang memelihara hidup kita. Katakan amin. Amin. Itu yang membedakan. Saya ribet pakai ini. Ya, mohon maaf ya. Nah, perhatikan ayat yang keempat. Ya, nas kita tadi. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Tanggal 3 September kemarin saya ulang tahun. Tiba-tiba di pagi hari ada anjing di depan rumah saya. Anjingnya lucu, jinak sekali. Badannya ya kurus. Lebih gemuk daripada Ibu Rostani dibandingkan sama anjing ini. Ya. Waduh, terus sempat hilang. Kayak kemarin datang lagi pagi-pagi. Sampai tadi malam, tidur di depan rumah saya. Mau masuk, saya bilang gak boleh masuk. Di luar. Saya masuk, dia main lihat gak ngerti gitu. Saya bilang sit, dia duduk. Padahal saya ngucapin sit doang, tapi dia duduk. Ya. Ini anjing Inggris rupanya. Ya. Duduk. Wah, ini anjing ngerti. Naik gitu. Ngerti juga, nggak pakai bahasa Inggris padahal saya bilang naik ke kursi. Wah, dia anjing pinter. Kurus. Alkitab ngomong anjing itu binatang yang dianggap binatang yang ya najis, binatang yang rendah, yang kerjanya ngais-ngais di tempat sampah cari makanan. Ya, jadi Alkitab itu bicara anjing itu seperti itu. Tapi dikatakan anjing yang hidup, ya anjing yang hidup itu masih lebih baik daripada singa yang mati. Dibandingkan singa itu binatang gagah, perkasa, berani, raja hutan, raja rimba. Ya, ditakuti, disegani, dihormati. Bahkan kalau perlu orang kalau bisa punya peliharaan singa. Ya, hanya orang-orang tertentu, orang-orang kaya yang bisa pelihara singa. Itu hebat. Tapi nggak ada gunanya kalau singa itu mati. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin kecil adanya, kita nggak dianggap. Ya, kita dihina mungkin, tapi masih lebih baik karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Amin. Ya, kita nggak ada apa-apanya, usaha kita mungkin kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Mungkin pekerjaan kita jabatannya kecil, mungkin apa yang kita lakukan kecil dan orang nggak anggap kita. Ya, mungkin karena pendidikan kita rendah, karena kita masih muda, tapi masih lebih baik ketimbang yang besar, yang gagah, yang perkasa, yang hebat, tapi mati. Jadi orang yang hidup itu punya pengharapan. Artinya kalau hari ini kita masih hidup, masih terbuka harapan besar di hadapan kita. Amin. Ya, sekalipun mungkin hari ini kondisi keuangan kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita sedang kembang kempis, sedang susah, tapi selama kita hidup masih ada pengharapan karena hidup kita disertai dengan Allah yang Maha Besar. Amin.
Pagi hari ini kita akan menyaksikan orang-orang muda yang ditunjuk untuk jadi panitia Natal 2021. Orang-orang yang secara usia masih muda, secara pengalaman ya belum banyak pengalaman. Tapi nggak boleh diremehkan, karena di balik mereka ada Allah yang besar yang menyertai mereka. Ya. Mereka adalah orang-orang yang hidup, yang punya pengharapan. Ya. Hidup imannya, amin. Hidup doanya. Di pagi hari ini, ya, semua boleh sama dalam hidup ini. Mau orang di dalam Tuhan maupun orang yang di luar Tuhan. Tapi ada perbedaannya. Ya. Di balik itu ada tangan yang besar. Untuk itu saya mengundang maju ke depan. Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru